Ya, kira-kira gimana sih caranya ngitung kadar air kalau hanya tahu beratnya saja? Ngitungnya kira-kiranya gimana gitu? Kalau dihitung secara matematika ya nggak pas banget, nggak tepat sekali, tapi perkiraannya seberapa? Ya, ini teknologi pengeringan porang. Kalau ini sudah disampaikan oleh Pak Joko tadi bahwa pengolahan porang itu seperti ini. Nah, ini tahapnya cuma satu, tetapi pengeringan ini biasanya menentukan kualitas. Kalau pengeringannya gagal ya jadinya coklat, terus harga jualnya jatuh. Kalau pengeringannya berhasil, bahannya jadi bagus, itu harga jadi laku. Karena pengeringannya kalau gagal itu warnanya tidak cantik. Orang kalau lihat yang cantik itu ya cering gitu. Kalau kira-kira warna kusam gitu ya orang itu juga males melihatnya gitu. Jadi ini pengeringan itu hanya satu tahap untuk sampai walaupun semuanya itu menentukan, tetapi di pengeringan ini yang menentukan kualitas chipnya di sana. Nah, kalau kita berbicara lagi kualitas bagaimana nanti apakah hasilnya itu bagus atau tidak, nah baru di perajangan itu nanti berpengaruh karena ketebalannya itu ngaruh ke seberapa banyak glukomanan yang hilang. Tapi kalau hanya menghasilkan chip yang bagus, itu kuncinya di proses pengeringan. Tapi kalau sudah menuju ke kualitas, sampai kadarnya di dalam itu bagaimana, nah itu di perajangannya ada pengaruhnya. Di pengeringannya apa enggak ngaruh? Ya ngaruh. Semakin lama pengeringan, glukomanannya akan semakin terhilang gitu. Tapi kalau perajangannya semakin tipis, glukomanannya semakin hilang. Jadi kalau glukomanan itu di sel gitu ya Pak, di dalam. Ini kalau dipotong, semakin banyak potongannya, ya semakin keluar. Kayak darah itu kalau segini, dipotongnya cuma satu, ya keluarnya cuma dari satu titik. Tapi kalau tebal ini dipotong 3 kali, ya keluarnya dari banyak tempat gitu. Sehingga yang di dalam darahnya keluar semakin banyak. Nah itu glukomanan itu. Kalau potongannya semakin tipis kan diracungnya semakin banyak kali. Tipis-tipis jadi banyak, keluarnya itu semakin banyak. Nah keluar itu terus hilang. Apalagi kena air sedikit, nah terus hilang. Nah kalau tipis nanti juga berpengaruhnya saat glukomanan itu gimana sih kalau keluar itu kalau kering jadi beling, jadi lapisan. Nah itu nanti ngaruhnya lagi kalau pas digiling itu jadi keras kayak susah pecahnya. Proses gilingnya itu jadi perlu tenaga yang lebih kencang karena dia kayak ngeras jadi lapisan tipis yang kayak kaca terus susah dipatah. Beling, ya itu beling. Bahasanya beling kalau saya. Berarti kerupuk ya, kerupuk kan beling. Ya beling. Nah itu kalau perajangan. Nah ini kalau dari kisahnya ini. Dirajang dengan ketebalan tertentu ini lapisannya. Kalau terlalu tipis, memang ngeringkannya cepat. Tapi glukomanannya keluar terus membuat lapisan di permukaan. Kalau kita biasanya begitu case hardening keluarnya itu keras. Jadi susah dipatahin. Grindernya nanti yang berat. Kalau di pabrik grindernya berat. Selain itu glukomanannya juga hilang. Makanya pabriknya tidak mau kalau ketebalannya itu kurang dari 5 mili. Karena grindernya berat dan glukomanannya lebih rendah. Itu yang bikin tebalnya ini harus diatur. Terus bagaimana kalau tebal? Tadi kalau diiris terlalu tipis-tipis nggak mau pabriknya. Ya udah minimal 5 mili. Saya bikin ketebalannya 10 mili. Boleh nggak? Ya boleh. Tapi ngeringkannya itu tadi semakin tebal semakin lama. Jadinya makanya tepat. Kalau dari hasil kita kalau di lab itu kan oke, kalau ketebalannya 3 mili, kualitasnya nanti bagaimana? Terus ketebalannya 5 mili bagaimana? 7 bagaimana? 8, 9, dan 10. Nah yang terakhir itu kalau dioptimasi yang paling bagus slice-nya itu 7-8 mili. Kalau 7-8 mili nanti pas kering itu nimpes kira-kira jadi sekitar 5 mili. Makanya nanti itu di perajangannya, di slicingnya itu pisaunya diatur di ketebalan
ketebalan sekitar 7 sampai 8 mili. Ini yang hasil penelitian itu yang paling bagus di situ. Glukomanannya hilangnya nggak terlalu banyak, tetapi pengeringannya juga tidak terlalu lambat. Jadi seimbang. Yang paling tepat, yang paling pas itu di sekitar 7 sampai 8 mm. Nah, kemudian ini pengeringan. Nah, ini tujuannya itu menurunkan kadar air. Kalau glukomanan biasanya 80%. Airnya kan banyak, kalau di slice itu keluar banyak. Kemudian pengeringan itu yang perlu diatur apanya? Suhunya dan juga yang pertama suhunya dulu. Suhunya ketinggian bagaimana? Ketinggian itu nanti satu terlalu tinggi ngeras. Kalau biasanya yang dalam itu belum kering, luarnya itu sudah kering duluan. Jadinya air yang di dalam ini nggak bisa keluar. Itu kalau bahasa istilahnya case hardening, luarnya itu keras, tapi dalamnya itu lembek. Nah, kalau itu nanti karena kenapa kok nggak bisa kering lah, luarnya ini sudah terlalu mengeras, pori-porinya udah nutup, air yang di dalam ini nggak mau keluar, jadi malah terjebak di dalam. Akibatnya ya bukan kering di luar aja, kadar airnya turun-turun karena turunnya yang dari atas ini, yang dari luar kok dalamnya ini nggak rata, dalamnya masih basah. Nah, ini kalau terlalu tinggi. Kalau pengeringan koran suhu terbaiknya sekitar 50 derajat. Sebenarnya kalau alat itu, kalau apakah 40 derajat itu boleh. Tapi yang paling efektif itu di 50. Kalau lebih tinggi dari 50 bagaimana? Glukomanannya yang kualitasnya menurun. Dan ada case hardening itu tadi. Yang dalamnya nggak kering, luarnya kering. Kalau dalamnya nggak kering, luarnya kering, bagaimana disimpan itu cepat busuk. Ya kayak menyimpan sesuatu yang di dalam basah tapi luarnya kering. Dari luar kelihatannya cantik kering, tapi di dalamnya mulai proses pembusukan karena di dalamnya masih banyak airnya. Kalau orang ini ngawet bahan kering itu kan lebih tahan lama dibandingkan bahan basah. Kalau kita punya susu cair itu ditaruh pagi di luar, sorenya sudah nggak enak, udah kecut. Tapi kalau susu bubuk dibuka pagi, sorenya masih enak. Bedanya apa? Karena kadar airnya yang beda. Nah, kalau case hardening itu tadi dalamnya basah, ya dalamnya itu tetap proses pembusukan karena airnya masih ada. Nah, makanya proses pengeringan yang suhunya terlalu tinggi ini dihindari untuk bahan yang slice itu tipis yang ada ketebalan ini. Pelan-pelan asal airnya bisa terdistribusi keluar, menguap semua. Kemudian kalau suhunya terlalu rendah bisa, tapi membutuhkan waktunya yang relatif lebih lama. Karena suhu rendah, nanti udara pengeringnya itu suhunya rendah. Kemarin kan sudah sama Pak Joko kita gunakan yang RH itu. Kalau dari suhunya 30, kemudian suhunya naik ke 40, itu RH-nya bisa turun sekitar berapa persen. Semakin rendah RH-nya, semakin cepat dia bisa ngambil air dari bahan. Nah, kalau suhunya rendah, nanti RH-nya nggak naik, nggak turun, ya ngambilnya jadi pelan. Ya istilahnya udah mau, ya kemarin kalau saya udah embernya udah mau penuh gitu. Kalau embernya mau penuh, nanti mau disuntai air seberapa pun dia nggak bisa, udah nggak mau terima lagi gitu. Embernya harus kepenuhan gitu. Nah, lanjut. Ini kalau yang di sini baru sampai pada proses pembuatan chip porang. Nah, ini nanti konsentrasinya hanya sampai pada chip porang kering, chip porang tadi, porang yang kering. Nah, nanti di akhir setelah ini, karena kemarin ada persyaratan harus yang JAT itu harus ada layout dan sebagainya. Nanti bagaimana kita mengatur ruang produksi itu agar sedapat mungkin bisa memenuhi aturan. Kalau aturan yang kemarin disampaikan Pak Joko, peralatan, saya kira peralatannya yang pencuci dan yang slicer itu sudah memenuhi standarnya.
Kemudian yang di pengeringan itu bagaimana kalau aturannya harus pengeringan oven? Kalau Pak Joko tadi mengatakan sebenarnya oven atau tidak itu hanya tergantung pada sumber pemanasnya apa. Nah kalau oven itu kan modelnya tertutup gitu. Jadi kemungkinan ada kontaminasi dari luar itu nggak ada, ditutup gitu. Sebenarnya itu yang menentukan kualitas pengeringannya ditutup itu. Nah kalau yang kita punya ini kan dom, tapi kan itu juga tertutup. Kontaminasi dengan luar, sentuhan dengan luar itu diminimalisir, sehingga kalau itu sudah diplaster dengan baik, kemungkinan bisa itu sebagai pengering penjemuran yang modifikasi. Artinya kita meminimalisir adanya kontaminasi dari luar. Nah kalau misalnya nanti dari persyaratan DAT itu harus ada pengering mekanis, nanti coba kita pernah mendesain pengering mekanis tuh sederhana gitu ya. Bahannya tuh nggak harus yang mahal, harus pakai heater listrik, harus pakai ini, tidak harus seperti itu gitu. Tapi sudah termasuk pengering oven dan itu masuk pengering mekanis. Nah pengering mekanis pemanasnya itu apa, bisa digabung dengan yang domnya itu? Ya bisa, tergantung disambungkan lagi dengan ada blowernya tapi tambahan dari luar. Nah ini hasilnya. Ini kalau yang sebelah sini, yang sebelah kiri itu dijemur matahari tapi prosesnya agak lama. Warnanya itu biasanya jadi coklat hitam, semakin lama jadi hitam. Dari mana? Karena dia oksidasi. Dan yang kedua bisa lambat pengeringan. Ada proses, selama proses penjemuran itu ada terjadi degradasi, pembusukan, tapi sedikit. Jadi warnanya jadi agak-agak hitam. Semakin lama prosesnya dia semakin hitam. Semakin cepat prosesnya, terus semakin terang warnanya. Nah kalau yang sebelah kiri itu pengeringannya pakai mekanis atau ditambah dengan belerang. Tapi cuma di mana diasapi, karena belerang itu mempertahankan warnanya tetap bagus. Kalau daging ditambahi sulfit di sini, sulfit itu warna dagingnya tetap jadi merah. Walaupun sudah beberapa kadang daging itu kalau sudah ini warnanya berubah. Nah itu kalau dikasih sulfit itu warnanya tetap merah, jadi kayak daging baru lagi, tetap menjaga warna. Nah ini juga sama, tetapi pemakaian sulfit itu ada batas maksimalnya. Nanti kita cari dulu batas maksimal yang diperbolehkan kecil porang itu seberapa. Nah, kalau misalnya diperbolehkan, bagaimana kita mengakali itu? Kalau yang di pengeringan itu dihembuskan, dibakar, terus udaranya di bawah sekalian udara pengering. Kalau dengan yang dom, kita kan nggak pakai pembakaran. Kita pikirkan bersama bagaimana caranya membakar. Kalau ini membakar belerang itu tidak mengganggu yang orang yang di sana, tapi bisa sedikit membantu untuk menjaga warnanya tetap cantik dan konsentrasinya terbatas, dibatasi. Nah ini yang perlu kita, mungkin ini PR saya dan Pak Joko di kampus, gimana sih seberapa banyak belerang yang harus dibakar untuk dikeringkan di situ biar di porang itu warnanya tetap cantik dan proses pengeringannya bisa menggunakan pengering surya itu tadi. Karena bagaimanapun yang dilihat kalau warnanya hitam, pabrik atau tidak. Apakah yang hitam ini tidak bisa dijual? Karena bisa, tetapi yang warnanya hitam ini biasanya dipakai, yang kemarin kalau Maya menerangkan ada yang dipakai untuk makanan, ada yang dipakai untuk pakan hewan peliharaan, ada yang dipakai untuk makanan kucing, ada yang dipakai untuk dicampurkan di makanan anjing, terus kemudian ada yang dipakai untuk memberi makan ayam. Itu kan enggak harus yang kualitas super yang dipakai untuk yang manusia gitu. Itu tetap bisa dijual yang ini. Cuman biasanya harganya lebih rendah karena targetnya itu dipakai untuk makanan hewan, bukan untuk manusia. Nah ini kualitasnya kurang bagus, yang sebelah kiri ini yang dianggap bagus. Nah ini prinsip pengeringan. Nah kalau tadi Pak Joko ada grafiknya, saya salah saja. Nah
ini kalau pengeringan, kalau ini kan suhunya. Yang merah warnanya beda betul ya. Nah, di situ beda ini. Yang merah ini suhu pengeringannya. Kalau suhunya bahan itu biasanya yang awal-awal itu naik, terus kemudian ini suhunya. Terus suhu bahannya gimana? Suhu bahannya itu juga naik sebentar, kemudian konstan sama. Nah ini kalau ini awal-awal ini kadar air, laju pengeringan awal-awal ini konstan. Kalau di awal-awal ya ini initial periodnya, ini laju pengeringannya belum apa-apa. Biasanya ini kalau di awal pengeringan itu bahannya masih mulai panas, kadar airnya belum mulai turun. Ya udah ya cuman suhunya naik sedikit. Kemudian terus laju pengeringan konstan. Ini biasanya cepat. Kalau di awal-awal airnya masih banyak, nguapnya masih cepat. Sehingga ini penurunannya laju konstan ini cepat. Nah, ini grafiknya penurunan kadar airnya di awal ini jadi cepat. Di sini kan? Ini laju pengeringan konstannya di sini, ini kadar airnya di sini. Ini laju konstan. Kemudian ini laju menurun. Sama juga. Kadar airnya itu turunnya jadi sudah pelan-pelan akhirnya menjadi konstan. Bisa nggak kadar airnya jadi nggak? Pengeringan itu kalau ini paling 10% itu udah bagus banget udah. Kalau chip itu 10% udah dipatahin itu udah keras gitu, udah Klak. udah udah malah jadi keras gitu. Kalau yang kurang itu kan biasanya 12% atau 11, 12. Nah ini kalau sudah laju pengeringan konstan biasanya di sini lajunya cepat. Kalau kemarin kita ngeringin itu paling dimasukkan 1 jam itu baru suhunya naik. Kalau diukur kadar airnya mungkin belum berkurang. Begitu 1 jam udah panas, dia kadar airnya itu turun cepet banget kayak. Sampai kadar airnya sudah sampai pada kondisi kadar air kritis. Kalau di sini kita bilangnya kadar air kritis. Udah gitu ini jadi pelan-pelan sekali. Kadang-kadang nurunin dari 80 ke 30 sama 30 ke 12 itu lebih lama dari 30 ke 12. Nurunin dari 80 ke 30 itu bisa cepat sekali, tapi begitu 30 ke 12 itu lambat. Karena butuh prosesnya, airnya yang awal tadi kan cepat karena airnya masih di permukaan. Menguapnya cepat sekali, airnya masih banyak. Begitu sudah mulai 30%, airnya sudah di dalam. Mau keluar itu jalan dulu dari tengah ke luar, baru dari luar dibawa oleh udara, jadi butuh waktu. Nah ini yang kadang-kadang dianggap lama banget sih proses menghabiskan energi itu karena panjang waktu. Nah yang satu lagi ini kurva pengeringan. Ini lajunya ini tadi, ini gambar ini. Awalnya ini di awal-awal tadi ini belum kadar airnya belum turun. Dari mana sih? Ini namanya setting, jadi setting doang, jadi nyeting dulu sampai kondisinya airnya bisa muap bentar. Tapi ini nggak lama, sebentar. Setelah itu kadar airnya turun, ini laju konstan sampai di sini, kemudian dia laju sampai suatu titik kadar airnya buat dipanasi terus ya nggak akan turun gitu. Ya cuman segitu terus, karena itu airnya udah air yang di dalam bahan. Kalau ada orang yang anak kimia belajar struktur kimia itu udah airnya terikat di dalam strukturnya, itu udah nggak bisa keluar, ya udah di situ aja. Tapi kalau nanti dipanasin sampai suhu tinggi dia bisa keluar. Biasanya kalau digoreng itu bisa ya, karena pecah strukturnya bisa keluar airnya. Nah ini kalau pengeringan itu biasanya seperti itu. Nah ini untuk orang yang umum dijemur biasa. Kemudian ada yang hibrid, kemudian ada yang mekanis. Nah kalau kadar air koran segar itu sekitar 80%, dikeringkan menjadi chip, kadar airnya 12%. Memerlukan energi yang besar untuk menghilangkan air. Nah kalau bahannya awal itu 100 kilo, ini contoh. Berapa kilogram setelah jadi bahan kering? Kalau misalnya itu 100 kilo, ini 80%, airnya berapa kilo?
bahannya 100 kilo, kadar airnya 80%. Airnya berapa kilo? 80. Airnya tuh 80. Jadi bahan itu kalau dikeringkan sampai 12%, pasti nggak akan jauh-jauh, keringnya itu nggak akan jauh-jauh dari 20 kilo. Kenapa 80% itu airnya harus dibuang, sehingga kadar bahan keringnya itu ya sekitar 20 berapa gitu. Kalau 22%, kalau 22 kilo setelah dikeringkan bahannya 100, setelah dikeringkan itu jadi 22 kilo, hitung kadar airnya pripun. Kalau 80 kilo air, padatannya hanya 20 ya. Kalau 22 kilo berarti airnya tinggal sisa 2 kilo. Hitung kadar airnya pripun, 2 dibagi 22. Ini contoh nih. Nah ini kalau 50 kilo nih, contohnya 50 kilo. Kalau bahannya 50 kilo, kadar airnya 80, itu airnya 40 kilo. Kemudian padatannya itu 10 kilo nih. Padatannya 10 kilo. Kemudian berat akhirnya itu 11,5 kilo. Nek ditimbang ya. Maka kadar airnya, ini padatannya 10 kilo ini nggak bakalan berubah ya, 10 kilo itu. Kalau berat airnya 11,5 kilo, airnya itu ya 11,5 dikurangi 10, berarti namun 1,5 kilo. 1,5 kilo air dibagi beratnya dikalikan 100, kira-kira 13%. Nah kalau 1 ton pripun? Kalau 1 ton ya tinggal ini 1 ton, airnya berarti 800 kilo. 80% 1 ton berarti airnya 800 kilo. 200 kilo padatannya. Makanya kalau misalnya setelah dikeringkan beratnya jadi 220 kilo, kadar air kira-kira benar. Jadi padatannya kan 220 berarti airnya masih 20. Berarti itu kadar airnya 20 dibagi 200. Kira-kira ya sekitar, kalau 22 begitu mungkin sekitar 11,5. Itu caranya itu kalau nggak punya pengukur kadar air, cuma punyanya timbangan. Timbang kira-kira awalnya berapa. Kalau punya yang dom itu, kalau ngira-ngira nanti 1 wadah gitu, dikasih wadah kecil gitu, taruh di situ, beratnya diukur dulu, timbang dulu, sak kotak kecil itu lah, betul? Makanya sudah 2 hari berarti itu ditimbang lagi. Nah itu yang dipakai dasar untuk mengukur kadar air. Kalau misalnya 1 dom itu isinya 120 kilo, yang diwadahi kotak kecil misalnya 1 kilo atau 1 kilo misalnya, di awal ditimbang 1 kilo, dipasang di situ, nanti pas di akhir kira-kira sudah selesai, yang di situ itu ditimbang lagi beratnya berapa. Nah 1 kilo tinggal 200 gram, nah itu bisa dihitung. 1 kilo nggak mungkin 200 gram, jadi 220 gram, nah itu bisa dihitung 20 gram dibagi yang sekilo itu tadi. Yang setanya 220 gram, nah itu kadar airnya berapa. Nggak harus semuanya di ini, tapi di sampel aja, kecil gitu. Kalau yang punyanya hanya timbangan ya gimana lagi gitu, ditimbang perkiraan kadar airnya seperti itu. Kecuali sudah bisa beli kadar air yang seperti tadi lain. Tapi kadang-kadang hitung yang dengan berat itu hasilnya lebih tepat. Tapi kan itu sampling ya, sampling di sampling. Nah, kalau mau di sampling semua ya dikasih kecil-kecil. Kira-kira udah rata atau belum. Nah kalau mau itu panasnya mungkin tidak rata antara yang ujung sebelah depan pintu dengan belakang. Kalau mau keringnya, nah nanti bisa ditukar tempat, diputer gitu. Soalnya kalau kadang-kadang alat pengering itu pengeringannya memang tidak rata. Nah kemarin sempat ada ide bagaimana kita memaksimalkan dom itu. Raknya kan cuma selapis, gimana kalau dikasih lapisan yang kedua, di bawahnya dikasih rak lagi. Nah itu
Kalau mau menganalisis apakah kecepatan pengeringannya antara rak atas dan rak bawah itu sama, ini dikasih sampel tadi. Nanti setelah mungkin satu hari pagi atau siang, dua-duanya ini ditimbang lagi. Yang atas ini lebih cepat kering atau yang bawah yang beratnya lebih cepat turun gitu. Nah kira-kira kalau yang atas ini sudah mulai kering, yang bawah masih basah banget, ya bisa ditukar tempat, atau yang kering dikumpulin yang kering, yang basah dipindahin. Nah ini kalau kita mau ngakali dom itu tadi, karena kapasitasnya kalau hanya 150 kilo, nanti pas panen raya kewalahan domnya, karena butuh 2 hari, karena 30 kilo itu mungkin cuma berapa petak lahan, cuma nggak ada setengah sak, cuma berapa. Kalau di kemarin kita ke mana, hutan yang nanam porang itu cuma berapa pet gitu, kira-kira 10 kali 10 nggak ada. Padahal lahannya bapak ini sudah beratus-ratus hektar gitu. Nah makanya itu, sehingga itu nanti harus gimana pinter-pinternya kali, gimana caranya nanti kita evaluasi mesin pengeringnya itu, ditumpuk itu bagaimana hasilnya. Perkiraan saya pasti yang atas lebih kering duluan dibandingkan yang bawah. Nanti terus gimana caranya, ya wong sudah terlanjur di slice itu, masa ya panennya cuma sehari cuma dibatasi 100 kilo lah, kapan selesainya? Nggak selesai. Oke, ini prinsip pengeringan. Nah, ada aliran udara pengering pembawa uap air, makanya di pengering itu ada blowernya. Blowernya itu buat membawa uap air. Kalau sudah RH-nya sudah tinggi, hidup itu biar ganti dengan udara. Kalau nggak diganti, yaitu tadi ini sudah embernya udah penuh, jadi mau ngambil air lagi udah nggak bisa gitu, udah penuh gitu. Nah kemudian ada aliran udara untuk membawa panas. Jadi ada udara pengering. Jika ada udara pengering yang dipanaskan itu apa? Dia memanaskan bahan sekaligus membawa uap air. Nah ini secara alami, kemudian diangin-anginkan, dibiarkan aja di depan, cuma diangin-anginkan toh. Kemudian ada yang dijemur di luar, kemudian ada yang dikombinasi dengan pengasapan. Nah, kalau pengering buatan itu ada, namanya pengering buatan itu pasti ada yang dimodifikasi. Ini kalau dibagi, ada pengering matahari. Ini yang cuma diler di luar itu langsung, nggak diapa-apain. Yang kita punya kalau nggak ada yang di dom itu, kalau tidak ada blowernya ini kita pakai efek rumah kaca, jebak panas. Kalau matahari itu ada gelombang masuk, itu nanti terus dipantulkan. Kalau ada domnya ini, pantulannya tidak bisa keluar, makanya panasnya tetap ngumpul di. Nah itu prinsip pemanasan pengering pakai rumah kaca atau pakai dom. Nah kalau pengering mekanis gimana? Memanaskannya itu nggak pakai energi matahari, tapi dibakar pakai sumber panas. Pakai apa? Kompor bisa, pakai tungku bisa. Nah itu memanaskan udaranya beda caranya. Yang satu pakai matahari, kemudian ada dijebak panas, yang satu lagi dibakar. Sama-sama menaikkan suhu udaranya sebenarnya dan menurunkan RH. Ini prinsipnya beda. Full mekanis ini ada sumber panasnya, kemudian ada blowernya. Kemudian ini yang dikombinasi pakai pemanas sekaligus pakai rumah kaca. Kalau sudah dipakai rumah kaca, nanti energinya yang untuk memanaskan ini enggak tinggi. Bolong ya. Yang ini dipakein plastik biasa. Ini apa lebih panas ya? Di bawahnya itu lebih panas. Tapi kita belum bisa nutup kontaminasi dari luar. Kalau pakai ini gimana? Nanti itu ada udaranya ke sana, sehingga itu nggak lembab. Panas di bawahnya ini panas, lebih panas daripada yang di luar. Kalau dimodifikasi nanti, kalau misalnya domnya nggak nampung,
ini bahannya murah, plastik biasa, terus ini bambu-bambu atau kayu seadanya. Itu bisa lebih cepat, sedikit lebih cepat. Tapi karena plastik ya, kalau hujan, kalau ketendang angin ya jebol. Tuh. Nah ini yang rumah kaca juga yang ini, tapi kecil-kecil. Ini perak itu, perak ditutupi plastik sendiri-sendiri. Cuma di sini dikasih bolong. Ini kalau ini ada blowernya, di ujung sana ada udaranya dius ke sini. Biar apa ya? Di sini namanya kecil kan, ini cuma kecil, udaranya terbatas, nanti banyak nampung air harus dikeluarin, makanya ada blowernya di sini bolong juga. Ini perak ditutupi sendiri. Gak perak sendiri. Tapi ini harus minimal, kalau syaratnya ya dari bawah itu raknya 50, minimal 50 cm. Ini perak ini ngambilnya dari sebelah sini. Ya kalau cuma mau bikin ininya aja, bikin kerodongan sendiri, ya ini memodifikasi biar lebih cepat, dan kalau hujan nggak buru-buru ngambilnya. Nah ini kalau ada lagi, ya ini juga sama, tapi ini ada bantuannya. Yang sebelah ini karena ini ya, di rak ini ya. Ini ada rak-raknya. Kalau ini ada rak-raknya ini kaca, rumah kaca juga ini. Tapi kan ini raknya banyak. Kalau model seperti ini yang atas sendiri ini bisa lebih cepat. Yang bawah ini nanti lambat, makanya ini dibantu ada hembusan panas. Hembusan dari sini ini ada kayak buat panas udara sebelah sini. Ditarik, dibantu untuk menghembuskan sana. Membantu yang di bawah. Kalau cuma dibiarin gini saja ya yang atas yang paling duluan gitu. Makanya dibantu dari bawah. Terus kalau tidak dibantu udara dihembus ke atas, airnya kadang netes ke bawah. Yang bawah ini ya jadi nggak kering-kering. Yang atas sudah kering, nanti giliran yang bawahnya mau naikin kadar air, airnya lewat lagi ke atasnya. Makanya nggak kering-kering, makanya itu harus dibantu biar nggak netes. Terus udaranya bisa ngalir di antaranya sela-sela itu. Ini bantu saja. Nah ini kalau ini yang bikin saya sama Bu Yayu. Ini ada blowernya. Nah ini bahan bakarnya ada dua. Kita pakai kompor, ada kompor terus diganti dengan kayu juga pernah. Ini waktu itu dipakainya bukan porang karena porang belum ngetren. Ini dipakainya bit. Terus bit itu yang merah, warnanya merah red bit itu, yang kayak umbi juga tapi sayur. Warnanya ungu itu bit. Nah itu ini waktu itu pakai rak ini dipenuhi gitu. Itu isinya sekitar 15 kilo karena ini cuma kecil. 2 meter kali 3, 2 kali 3 kalau nggak salah. Kalau nggak salah 2 kali 3. Terus ini ada blowernya. Itu ngeringkannya 2 hari. Kalau bit kan hampir sama kayak porang. Kadar airnya sekitar 80-90%. Itu 2 hari tapi ngeringkannya hanya siang. Kalau sore kita berhenti. Ini suhunya di dalam itu tertingginya 55. Kalau tidak dipakein pemanasnya, karena kita bisa pakai ini ya, bisa pakai waktu itu suhunya boleh sampai 70, jadi kita tambahin pakai pemanas ini. Begitu pakai pemanas itu 1,5 hari udah selesai gitu. Tapi kalau cuman blowernya tok dihidupkan itu 2 hari. 2 hari itu benar-benar sudah kes gitu, udah bisa digiling pakai penempung itu udah bisa. Nah itu 2 hari sampai jam 3. Kalau yang pertama ngeringkannya dari jam 9 sampai jam 5 sore. Yang hari kedua itu jam 3 udah diangkut, udah kering. Nah ini raknya ditumpuk, ada kita tiga rak, 3 numpuknya 3. Nah ini ada blowernya, tapi kalau kita hanya mau, ada yang diuji hanya nggak pakai blowernya, nggak dihidupkan, kita cuma mengandalkan ini siklonya ini. Tapi ini ada dibuka, ada pintunya dibuka sedikit. Nah itu bisa kering juga tapi 3 hari.
Beatnya gimana warnanya? Kalau dibandingkan dengan yang dijemur di luar, itu warnanya lebih cerah yang dijemur pakai ini. Tapi bedanya nggak terlalu jauh, cuman beda. Tapi kalau keringnya 2 hari jelas beda warnanya. Beatnya jadi lebih cantik, lebih merah gitu. Kalau yang 3 hari ya agak hitam. Karena warnanya memang aslinya sudah ungu gitu. Nah, ini mirip-mirip karakteristiknya mirip dengan porang. Nah, kalau bahan bakarnya bagaimana? Kalau waktu itu 2 hari kita pakai gas itu habisnya gas yang hijau itu 2 biji gas itu. Tapi bisa kering lebih cepat. Nah, ini yang persyaratan ini persyaratan dari pemerintah untuk ada rumah pengering bentuknya itu dari polikarbonat yang seperti yang kita punya, yang bapak punya, kemudian ketebalannya minimal 5 meter. Ini persyaratan yang untuk peralatannya ini. Atau lebih tipis bagaimana? Bisa, tetapi nanti lebih cepat rusak. Terus nanti kita tidak tahu apakah dia tahan, seberapa tahan kalau dia kena hujan dan kena angin. Kemudian ada meja pengering itu maksudnya rak. Saya coba taruh tangan di atasnya itu, hembusannya itu kecil sekali. Jadi kemungkinan kurang besar. Makanya tadi pagi katanya RH-nya jadi tinggi. Nah, kalau mengurangi biar RH-nya turun dengan cepat, kalau pagi dibuka. Kemudian rangkanya itu ada galvanis. Kemudian solar cell ini untuk dia yang menggerakkan. Kalau misalnya ini nggak pakai solar cell, bagaimana kalau mau dikasih listrik? Ya monggo. Hanya kalau dipakai listrik ya seharian gitu terus. Nah, kalau ini kan solar cell energinya dari solar cell. Nah, ini kapasitas tampung minimum seharusnya 300 kg per jam. 300 kg per sekali proses. Nah, Bapak bisa analisis sendiri kira-kira kalau 300 dia bisa, tetapi itu kayaknya harus 2 lapis. Kalau 1 kali lapis 300 mungkin hanya 150. Kalau perkiraan saya, kalau kemarin karena ada tebal tipis, kalau sudah agak ditebalkan mungkin 30 kilo itu bisa 4 petakan petak raknya itu, sehingga daya tampungnya sepertinya bisa kalau 150 kalau hanya sekali. Jadi kalau mau ngejar ini sebenarnya nanti silakan, misalnya Bapak mau sampaikan ini 300, kalau kenyataannya kita uji tidak, kalau hanya selapis tidak memenuhi.